Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Saya perwakilan dari kelompok melanjutkan yang mana kali ini akan mewawancarai guru SMK Negeri 1 Klego mengenai perguruan tinggi yang bernama maksudnya ini nama universitasnya atau nama guru? Nama guru. Baik, sebelumnya terima kasih anak-anak semua. Sebelum lebih jauh, tadi kan anak-anak ada tugas wawancara. Tadi namanya siapa, dari kelas apa? 11 Busana 11 Busana 2. Namanya Mbak Puji Rahayu Sulami, Ya. Fakultas Sari, Oktavia Baik, 11 Busana ya. Baik, perkenalkan nama saya Meilawati Endah Mawarni di SMK Negeri 1 Klego. Saya sebagai guru BK. Kebetulan saya guru BK di kelas 12 seperti itu. Baik, langsung saja. Ya. Bagaimana cara mencari dan memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan saya? Bagaimana cara memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan Anda? Gitu ya. Cara mencari perguruan tinggi ya. Yang pertama, Anda harus banyak membaca dan mengakses informasi mengenai perguruan tinggi. Jadi ketika Anda tahu banyak sekali universitas di Indonesia ya, khususnya di Jawa Tengah mungkin, nanti kan sudah ada gambaran universitas itu yang ada jurusannya A, B, C itu di mana saja Anda sudah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, mencocokkan dengan kamu, dengan apa yang akan kamu pilih nanti. Nah, itu tentu saja perlu menggali bakat dan minatmu atau keinginanmu. Nah, seperti itu. Terus kemudian juga ada salah satu cara disesuaikan dengan linearitas jurusan yang saat ini kamu pelajari. Misalnya busana, nanti linear dengan jurusan busana juga. Seperti itu. Apa persyaratan untuk mendaftar ke universitas yang diminati? Baik. Kalau universitas yang diminati, universitas itu kan ada dua, universitas negeri dan universitas swasta. Nah, Anda nanti minatnya di mana? Kalau Anda di universitas swasta, biasanya setiap universitas punya persyaratan sendiri. Kemudian kalau Anda menginginkan di universitas negeri itu kan mungkin sama halnya dengan sekolah negeri yang secara biaya lebih murah, kemudian juga seleksinya lebih ketat seperti itu. Jadi kalau mau di universitas negeri, Anda harus menyiapkan. Yang pertama, di universitas negeri itu ada beberapa jalur. Yang pertama jalur prestasi atau nilai raport. Jadi nanti pakainya nilai raport. Yang kedua ada jalur tes. Jalur tes itu nanti Anda dites UTBK namanya. Kemudian yang ketiga jalur mandiri. Jalur mandiri ini tergantung universitasnya. Bisa pakai tes juga atau bisa pakai mungkin persyaratan khusus dari universitas. Seperti itu. Apa saja ujian yang akan saya mengikuti? Ujian untuk masuk universitas. Ya. Baik, kalau ujian masuk universitas biasanya saya tadi sudah mengatakan setiap universitas yang swasta itu punya persyaratan yang berbeda. Contohnya, saya memberikan contoh konkret ya. Di dekat sini universitas swasta itu ada UMS yang besar sekali di situ ya. UMS itu tesnya one day service. One day service itu sekali duduk langsung tahu pengumumannya lolos apa enggak. Nah, itu yang diteskan apa? Tentu saja yang diteskan biasanya ya pengetahuan umum, intelijensi umum seperti itu. Kemudian yang di universitas negeri yang melalui jalur tes tadi namanya tes UTBK, itu yang akan diteskan ada penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian bakat skolastik seperti itu. Nanti Anda bisa mempelajari itu atau mulai mencari informasi. Kalau mau melanjutkan itu kira-kira apa sih yang akan diteskan? Nah, coba googling nanti banyak sekali. Tuh. Apa yang perlu saya lakukan setelah mengirimkan berkas pendaftaran? Bagaimana jika pendaftaran saya diterima oleh universitas? Gitu ya. Gini. Kalau universitas swasta tentu saja kebijakannya mengikuti universitas swasta, yang itu terkadang Bapak Ibu guru juga tidak paham detail satu-satu. Nanti tergantung respon dari
universitas tersebut. Tapi kalau di universitas negeri itu di zaman sekarang beberapa tahun terakhir ini kan tidak menggunakan berkas langsung, jadi semua online. Kemudian pendaftaran itu juga dilakukan secara online dan juga dibimbing oleh bapak ibu guru di sekolah, sehingga kecil kemungkinan dokumennya dikembalikan, dan bahkan mungkin sudah tidak ada sekarang. Itu di zaman dulu, di era saya mungkin ya, di era saya itu kalau berkasnya tidak diterima itu akan dikembalikan. Nah, kalau zaman sekarang semuanya sudah online, kemudian akan mendapat feedback itu cepat, sehingga misalnya ada berkas yang ditolak atau kurang, itu nanti akan ada keterangannya, kemungkinan ada waktu sanggahnya atau bisa diperbaiki, seperti itu. Berapa besar biaya yang harus saya siapkan untuk kuliah? Berapa besar biaya yang harus disiapkan untuk kuliah? Baik, gini, kalau kuliah itu kan ya bermacam-macam, tergantung Anda di mana Anda berkuliah. Dan kalau di sekolah swasta itu kan, di universitas swasta itu tergantung universitasnya. Biasanya universitas sudah mematok harga. Nah, itu PR Anda untuk mencari nanti misalnya di swasta. Tapi kalau di perguruan tinggi negeri yang notabene lebih murah tadi ya, nah itu menggunakan UKT namanya, uang kuliah tunggal. Jadi ketika masuk di universitas negeri, kalau Anda lolos pakai jalur prestasi atau pakai jalur tes, itu Anda tidak perlu membayar uang pangkal. Jadi langsung bayar semesteran. Misalnya satu semester UKT-nya sekian. Satu semester itu UKT-nya misalnya 6 juta. Nah, dari semester 1 sampai semester 8 nanti bayarnya 6 juta terus. Nah, UKT ini diambilnya dari mana, Bu? Patokannya apa? UKT ini untuk bisa ditentukan kamu nanti bayarnya sekian, itu dari berkas-berkas yang diupload. Jadi misalnya penghasilan orang tua diupload di sana, semua di sana. Nanti akhirnya dari pihak universitas melakukan verifikasi, terus bisa menentukan. Jadi setiap mahasiswa itu bayarnya beda-beda. Bisa jadi kamu bayarnya 6 juta karena orang tuamu hanya pedagang. Ada yang mungkin wirausahawan besar bayarnya 12 juta, ada yang seperti itu. Nah, kalau di universitas negeri itu seperti itu. Kalau di swasta biasanya sudah dipatok harganya, sudah ada rinciannya gitu. Jurusan apa yang banyak diminati banyak orang? Jurusan apa yang banyak diminati banyak orang? Hampir semua jurusan itu bagus ya. Semua jurusan itu punya peluang kerja. Semua jurusan itu baik. Kalau kita kalau anak-anak bertanya jurusan yang banyak diminati, tentu saja setiap universitas berbeda. Kalau universitas negeri bisa dipantau di lamanya. Tahun ini yang daftar teknik sipil berapa, itu ada. Nah, nanti dari situ kan berarti Anda bisa menyimpulkan yang paling banyak diminati berarti yang ini. Tentu saja Bu Guru nggak hafal. Tapi perlu dicatat dan digarisbawahi. Semua jurusan itu bagus, jadi jangan sering mengatakan kalau jurusannya lebih mentereng, lebih baik dan lain sebagainya. Semua jurusan itu bagus, tergantung bagaimana kamu berkuliah, kamu dapat apa, kamu serius apa enggak kan gitu. Semua punya peluang kerja selama kamu punya niat yang kuat. Kalau yang banyak diminati, hampir semua jurusan itu ya banyak peminatnya kan gitu. Tergantung kamu pilih mana dan sesuaikan dengan kemampuan. Kesulitan apa yang akan saya alami di semasa kuliah? Kesulitan apa yang akan dihadapi ketika kuliah? Kemungkinan ya ini ya, kan itu belum terjadi. Jadi kita bicarakan kemungkinan yang akan dihadapi ketika kuliah. Mungkin gini, kalau perihal pembelajaran atau perihal kuliah, materi-materi kuliah. Nah, itu yang anak-anak yang mungkin dulu tidak terbiasa banyak materi karena Anda SMK ya. Kan SMK itu banyak praktek, sehingga nanti ketika kuliah juga harus, kalau misalnya Anda tidak ambil jurusan yang banyak praktek juga, otomatis akan banyak materi. Kemudian yang kesulitan yang dihadapi ya Anda harus menyesuaikan diri dengan nanti kesulitan, misalnya Anda kurang memahami atau misalnya Anda mengambil jurusan yang berbeda, Anda harus belajar dari awal lagi. Nah, terlebihnya ya banyak sekali godaan-godaan anak remaja ketika kuliah ya. Nah, mungkin
bukan saja anak kuliah, tapi anak remaja pada umumnya itu kan kalau kita membicarakan hambatan, godaan itu kan pasti banyak. Itu kan Anda harus punya niat yang kuat. Biar apa? Biar apapun permasalahannya nanti bisa dihadapi dengan baik. Gitu. Bagaimana sih cara menjadi mahasiswa yang berprestasi? Gimana cara menjadi mahasiswa yang berprestasi? Kalau mahasiswa berprestasi ya yang pertama jangan pernah nggak masuk kuliah, yang pertama ya. Kan nggak mungkin Anda nanti berprestasi kalau Anda sering nggak masuk. Karena apa? Kuliah itu berbeda dengan SMK. Di SMK kalau nggak masuk di absen setiap hari oleh bapak ibu guru ya kan. Nah, kalau di kuliah itu lebih ke memandirikan, namanya mahasiswa ya harus mandiri. Mau masuk atau enggak sebenarnya seperti terserah. Tapi nanti efeknya kalau nggak masuk kan berarti dia akan mengalami banyak hambatan. Contohnya ya nilainya buruk dan lain sebagainya. Kalau yang biar berprestasi yang pertama jangan pernah bolos-bolos atau nggak masuk. Yang kedua selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi di pembelajaran, di apa yang dipelajari. Kemudian juga belajar untuk mencari banyak referensi tentang apa yang dipelajari. Kemudian memaksimalkan pembelajaran yang kamu dapat. Nah, kemudian ya belajar dengan baik, tertib. Baik, terima kasih kepada Bu Guru telah menyempatkan waktu untuk diwawancarai. Begitu wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.